Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada serentak di tahun 2024 ini, kita semua saat ini sudah bisa melihat hasil-hasil daripada pilkada yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil-hasil tersebut berdasarkan proses-proses perhitungan real count yang sedang dilakukan oleh KPU dan juga quick count yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, saya ingin mencermati salah satunya adalah faktor golput atau orang-orang yang kemudian tidak melabuhkan pilihannya, orang-orang yang kemudian tidak turut berpartisipasi dalam pilkada 2024 ini. Nah teman-teman, yang paling kemudian kita bisa lihat bahwasanya ternyata ada peningkatan jumlah pemilih yang kemudian tidak memilih di pilkada serentak tahun 2024 ini di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang memang paling parah tingkat golputnya itu kan adalah kemudian di pilkada DKI Jakarta. Gimana saya bilang nggak parah, karena kemudian yang golput di situ itu sekitar data terakhir adalah 46,6% ya. 46%. Dan artinya memang kemudian yang memilih itu hanyalah 54% dari populasi yang ada di DKI Jakarta, populasi pemilih aktif di DKI Jakarta. Ini kondisi ini saya pikir suatu kondisi yang sebetulnya warning ya, alarm buat partai-partai politik yang kemudian ikut berkompetisi mencalonkan calon-calonnya kemudian di Pilkada DKI Jakarta. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini menggambarkan adanya keterputusan ya, adanya keterputusan aspirasi antara para pemilih, antara pemilih dan keputusan elit partai yang mereka pilih ya, dalam menentukan calon gubernur yang diusung gitu kan. Jadi faktor ini saya pikir salah satu faktor yang alarm ya gitu kan, broken aspiration lineage. Jadi ada keterputusan aspirasi para pemilih terhadap harapan mereka terhadap keputusan daripada elit partai politik. Jadi gambarannya gini teman-teman, kalau kita itu mau berangkat, mau nonton sesuatu gitu kan, berangkat ke suatu tempat, umpamanya pertandingan gitu kan, contohnya ini tiketnya mahal ini, timnas sepak bola kesayangan kita ini, timnas Indonesia akan jumpa sama Jepang nanti. Kayaknya kita kalah deh sama Jepang, karena Jepang urutannya saat ini adalah 15 besar dunia di urutan FIFA, sedangkan Indonesia 128. Nggak apa-apa, tapi karena senang orang tetap tiketnya mahal, tetap ini mau kalah loh timnya, kayaknya bisa kalah kemungkinan besar, tiketnya juga mahal, tapi tetap orang berbondong-bondong nonton. Kenapa? Karena jago mereka turut di situ, yang berlaga itu jago mereka. Coba aja deh teman-teman, kemudian saya beliin tiket deh nonton sepak bola, nanti saya traktir. Yang main siapa? Yang main Laos sama Kamboja ya, karena kita nggak ngerti, bahkan kita dipaksa suruh datang juga nggak bakal datang, males gitu. Kemungkinan besar kita nggak datang, karena yang bikin orang datang ke tempat pertandingan, tempat kompetisi itu adalah kemudian jagonya, yang orang-orang yang mereka harapkan jadi jagonya itu mereka muncul di kompetisi tersebut. Dan ini yang sepertinya terjadi di Pilkada DKI Jakarta ya teman-teman. Kita bisa lihat kemudian contohnya saja ya gitu kan, ada dulu partai-partai yang kemudian identik dekat, sepertinya selalu mengusung Anies Baswedan sebagai simbol daripada partai tersebut gitu kan. Mereka identik dengan Anies Baswedan gitu kan, dan partai tersebut memang dari masa ke masa selalu menguasai pileg ataupun juga pileg di DKI Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Dan bahkan tapi kemarin kemudian tiba-tiba kan sepertinya setelah Pilpres kemudian Anies Baswedan kalah calon mereka, sepertinya memang Anies Baswedan dianggap justru sebagai numpang atau nebeng di partai mereka, sepertinya kan seperti itu. Dan sepertinya ketika manfaatnya juga dianggap nggak begitu bermanfaat, sehingga kemudian disisihkan begitu saja dan seperti terpisah gitu. Bahkan kemudian partai tersebut menyeberang bergabung dengan koalisi yang kemudian berseberangan dengan pilihannya Anies Baswedan gitu kan. Nah kemudian ini adalah test case teman-teman, karena ternyata saat ini kemudian Anies Baswedan kemudian
melabuhkan dukungannya dia bersama para pengikutnya disebut anak abah calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabene sebetulnya cuma berdiri sendiri satu partai gitu kan. Tapi luar biasanya justru saat ini Pramono, Mas Pram dan Bang Dul yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini justru leading ya, memimpin. Ini faktanya, artinya sebetulnya kemungkinan besar Anies Baswedan ini pengaruhnya lebih besar daripada kemudian partai politik tersebut. Partai politik yang dulu mengusung Anies Baswedan dan justru ini gambaran bahwasannya para pemilih partai tersebut juga aspirasinya terputus oleh keputusan elit partai yang kemudian mencalonkan tokoh lain yang mungkin bukan jago mereka, bukan idola mereka. Artinya ini kalau dilihat jangka panjang bisa gambarkan kekecewaan daripada pemilih ya, sehingga nggak datang. Artinya memang pastinya kalau disimpan di masa yang akan datang gambarkan perolehan partai tersebut. Gambarannya seperti itu walaupun masih jauh ya, 5 tahun ke depan, tapi itu pastinya terekam langsung, betul-betul terekam, tersimpan di mata para pemilihnya tentang kredibilitas, loyalitas partai tersebut. Bisa dilihat kok gitu kan, bahwasanya partai tersebut di beberapa wilayah, contohnya seperti Depok, dari masa ke masa kan memang mendominasi pilkada di situ. Pileg, pilkada, kemudian calonnya hampir kemudian 2 dekade juga jadi wali kota Depok. Saat ini juga kan kalah gitu kan. Di pilkada DKI juga kemungkinan besar kalah gitu kan, kalau betul-betul memang kemudian satu putaran. Artinya di sini memang sebetulnya ini yang kemudian disebut daripada broken aspiration lineage. Jadi ada keterputusan antara aspirasi para pemilih partai dengan keputusan elit partai, dan ini pasti akan dicatat. Jadi catatan penting bagi para pemilih, catatan penting bagi simpatisan partai-partai tertentu, kelompok-kelompok tertentu, bahwasanya ternyata memang aspirasi pemilih ini seakan-akan ya cuman diambil suaranya aja, tapi kemudian aspirasi mereka nggak ditampung. Dan ini memang kemudian peluang ini memang gambarkan peluang Anies Baswedan di karir politiknya belum redup, belum terkubur. Anies Baswedan saat ini memang kuat. Kalau saya lihat dari kasus ini, Anies Baswedan begitu kuat sekali pengaruhnya. Sekalipun dia tidak memiliki partai politik, sekalipun dia kemudian tidak tergabung di partai politik manapun. Dan ini memang kemudian sinyal kuat buat Anies Baswedan. Justru ketika dia berdiri netral dengan para pengikutnya, semakin hari semakin bertambah banyak. Ini gambarkan posisi tawar Anies Baswedan itu luar biasa dan lebih bagus daripada kemudian dia join dengan partai politik tertentu yang kemudian akan mendowngrade statusnya sendiri, popularitasnya dia sendiri gitu kan. Artinya Anies Baswedan nggak perlu bikin partai politik, cukup pengaruhnya, pengikutnya semakin banyak, dari semakin hari semakin banyak. Beberapa wilayah di Indonesia di luar Pulau Jawa juga semakin banyak. Jawa Barat, di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku, dan beberapa provinsi di Sumatera, kayak Sumatera Barat, Sumatera Selatan, kemudian Provinsi Riau, bahkan di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, ini popularitasnya naik terus. Dan Anies Baswedan saat ini tepat dia berdiri di tengah-tengah, dia tidak tergabung dengan partai-partai tertentu yang terafiliasi dengan aliran politik tertentu, ataupun dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sepertinya ideologinya keras gitu kan. Anies Baswedan berdiri di tengah-tengah dia, di antara kaum nasionalis dan di antara orang-orang yang religius. Dia seorang tokoh nasionalis religius. Ini luar biasa sekali, dan artinya saya berharap kerjasama antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Anies Baswedan terus berjalan ya, sama-sama membangun. Artinya memang PDIP dengan kondisinya yang saat ini memang nggak punya banyak teman, bisa menjadikan Anies Baswedan ini partner, dan dengan catatan nggak perlu kemudian memasukkan atau memerahkan Anies Baswedan jadi anggota PDIP. Justru ini akan sangat merugikan. Begitupun juga Anies Baswedan nggak perlu kemudian masuk ke partai tertentu, justru pengikutnya akan semakin banyak. Karena kenapa? Kalau kemudian seperti kemarin Anies Baswedan dicalonkan oleh PDIP jadi gitu kan, justru sebetulnya itu pengaruhnya itu sebetulnya buruk ya, karena belum tentu kemudian para simpatisan Anies Baswedan juga kemudian betul-betul mengerti ataupun mau mengikuti apa yang diputuskan Anies Baswedan. Begitupun juga di internal PDIP ada yang suka, dan kemungkinan besar juga ada kemudian yang memang kemudian nggak suka sama Anies Baswedan, yang
pastinya jumlahnya besar, dan karena memang beda ideologi, bagusnya memang tetap berdiri sendiri gitu kan. Kalau ada cerita kemudian Afghanistan bersahabat sama Cina aja bisa kok gitu. Kalau negara Cina sama Afghanistan yang ideologinya berbeda bisa bersahabat dalam artian bekerja sama untuk saling membangun. PDIP perlu kemudian sosok seperti seorang Anies Baswedan untuk membangun kekuatan partainya menyongsong 5 tahun ke depan. Begitupun juga Anies Baswedan butuh teman yang memang kuat, yang punya komitmen, yang bisa kemudian memberikan posisi tawar untuk Anies Baswedan. Dan ini memang kerjasama yang sangat cocok sekali, yang pas sekali ya teman-teman. Kedepannya akan terus, dan kita berharap bahwasanya Bang Dul dan Mas Pram ini kemudian bisa menang satu putaran. Itu harapan kita semua. Karena apapun itu, kita berharap bahwasanya sekarang pemilih bisa berpikir bahwasanya kadang-kadang kita ini cuma diambil suaranya, tapi aspirasi kita nggak pernah ditampung. Yang akhirnya juga menimbulkan itulah kemudian terputusnya sebuah aspirasi daripada pemilih yang kemudian ya memang diputus pihak, kemudian harus nurut dari keputusan elit partai. Ini ingat-ingat ya, yang namanya broken aspiration limit itu sepertinya gambaran alarm sebetulnya untuk partai-partai kalau ketika mereka mawas diri. Nah itu aja teman-teman. Oke, obrolan kita di pagi hari ini semoga bermanfaat. Akhir kata, salam seduluran.